Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan segala syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, masih membahas halaman 15. 8 baris dari bawah ke atas, masalah Allah bersifat iradat berkehendak, yaitu artinya menghendaki. Makna iradat menghendaki, Allah yang menghendaki, Allah yang menentukan, Allah yang memutuskan. Itu dulu ditanam dalam kita. Apabila tertanam di dalam hati kita, apalagi mengkristal, apapun yang terjadi setelah kita berusaha dan berikhtiar, ini perlu diingat. Ini adalah pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah kita berusaha dan berikhtiar, tapi sudah ada ilmu bahwa Allah menghendaki, Allah menentukan, Allah memutuskan. Setelah kita berusaha berikhtiar, karena yang menyuruh kita berusaha berikhtiar juga adalah Allah. Usaha ikhtiar yang kita lakukan, Allah siapkan pahala, karena sudah ada usaha ikhtiar. Lalu ada hukum, ada halal, ada haram, ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada boleh. Itu di dalam usaha ikhtiar. Kemudian ada hukum mukti, namanya mukti. Ada sebab, ada syarat, ada mane, ada pasid, ada sahih. Itu namanya mukti. Hukum mukti itu jembatan perantara memutuskan kepada hukum syar'i. Namanya hukum mukti. Kemudian ada lagi Bapak Ibu hukum adat, hukum biasa. Usaha ikhtiar juga ada di situ. Ada hukum akal, tauhid, wajib, mustahil, harus. Nah, hukum banyak. Hukum wajib, syarat, sebab, mane, pasid, sahih. Ini namanya hukum wajib. Hukum adat, menurut penilaian kebiasaan orang banyak, hukum adat. Hukum syarat, hukum syariat. Di dalam Quran dan hadis, wajib, sunat, haram, makruh, mubah, hukum syar'i. Hukum akal, wajib, mustahil, harus. Nah, ini semua Bapak Ibu terjadi dari seluruh segi kehidupan. Nah, setelah kita berusaha ikhtiar, kita akan berhadapan dengan hukum ini. Contoh, kita ambil hukum wajib. Sembahyang subuh, ini syaratnya sudah masuk, namanya fajar shadiq di dalam ilmu fikih. Fajar shadiq itu cahaya matahari mulai memancar ke atas langit, tapi mataharinya belum muncul. Itu dilihat di gedung-gedung yang tinggi atau di gunung, di atas gunung. Ulun pernah melihat fajar shadiq ini waktu ulun naik ke Gunung Bromo. Itu jam 2 malam tuh, pakai mobil Harto, banyak naik, anak tahu dingin juga. Nggak naik ke Gunung Bromo. Oh, melihat cahaya matahari membiasi ke langit, berkumandang bersama-sama. Ketika muncul cahaya matahari membias ke langit, Allahu Akbar,
Allah. Azan di sana bersolawat, azan di situ bersolawat, azan di situ bersolawat, azan di situ bersolawat. Ulun makan di atas gunung. Nah, itu ketahuan namanya fajar sholat. Sebab fajar, nah fajar sholat muncul kewajiban sembahyang subuh. Sebab itu namanya murni. Tidak ada lagi kewajiban sembahyang subuh kalau fajar sholatnya belum muncul. Berarti tidak ada kewajiban sembahyang subuh kalau fajar sholatnya belum muncul. Sebab muncul fajar sholat, muncullah kewajiban sembahyang subuh. Sembahyang subuh memang wajib, tapi memulai mengerjakannya belum ada kewajiban karena sebabnya belum muncul sebab wajib. Nah, berarti ya, kalau hendak wujud-wujud mendalami hukum seperti ini, setahunlah dulu setiap hari mendalaminya. Setahun syaratnya hafal usul fikih, kuasai. Itu caranya. Tidak langsung wajib, itu belum kewajiban sembahyang subuh karena masih jam 2. Azan di Mekah Madinah itu azan pertama, itu belum sembahyang subuh. Ada orang, ada kau ke hotel, kau pada nyaman, gering, awal-awal datang, geringnya, lalu azan subuh berkumandang. Aku dulu bayi sembahyang di hotel aja lah. Aku pada kau ke masjid, kau pada nyaman, timbang aku sembahyang aku buingin dulu. Belum lagi sembahyang subuh. Tuh azan sudah, tuh azan membangun akal. Di Mekah Madinah 2 kali azan subuh. Di Amuntai ribut dahulu 2 tahun yang lewat, hendak menuruti di Mekah. Ada orang Amuntai di sini. Ribut di Amuntai. Sempatlah yang sana menolong kok ada sampai. Boleh kamu kayak 24 Ramadan, kemudian maaf 24 Ramadan pun boleh kamu kayak jadi imam tarawih dan kuliah subuh di Amuntai. Terkacau turun ada azan jam 3-an. Aku ini keluarga, kenapa ada 2 kali di Mekah di Mekah Madinah. Tahu juga aja tuan guru siapa, cara pengajian tuan guru siapa, pengajian cara kita menuruti Makkah pulang. Ngaran muntung nih Pak Ibu sudah ditakdirkan Allah berpanggil. Sesuaikan ini Amuntai, lain Mekah, lain Madinah. Kalau di Mekah Madinah sesuai aja 2 kali, hotelnya jauh-jauh, ada sempat pulang masjid. Karena orang kalau di Mekah fokus ke Masjidil Haram, kalau di Madinah orang fokus ke Masjid Nabawi. Di Amuntai setiap kampung adalah ada masjid. Darah tinggian orang, jantungan orang, takajutan orang. Tembok lebih ampihan dulu. Ada 2 kali geger mungkin pemerintah Amuntai. Nah, stop. Kalau ingin mengikuti suatu daerah, sesuai dengan daerah kita dengan daerah itu. Kalau di Masjidil Haram orang 2 kali azan subuh, orang semua fokus ke Masjid Nabawi, apa ke Masjidil Haram. Kalau di Amuntai setiap ada masjid, ada musala, gimana? Pertanyaannya itu, ayo yang ada hadir. Pantas enggak ulun aja takajud, tenang tua-tua takajutan mau jantungan kayak apa? Lalu biasa mulai detuk, mulai balik ke atas pada detuk sampai ulun balik karena pernah terjadi azan subuh 2 kali di Sungai Amuntai ini. Tetapi timbul 2 kali ada apa? Ikuti Mekah Madinah, karena Mekah Madinah Abdullah. Orang berada di Mekah fokus hanya satu masjid, Masjidil Haram.
orang berada di Madinah, fokus hanya satu masjid, Masjid Nabawi. Wajar aja orang 2 kali azan di sana karena hotelnya jauh-jauh. Sekarang kita di Hulu Sungai 2 kali azan, di samping rumah ada musola, ada masjid, di setiap kampung RT ada musola, di setiap kampung ada masjid. Apakah orang fokus seperti di Mekah Madinah? Kalau Mekah Masjidil Haram, kalau di Madinah Masjid Nabawi. Betul-betul baik-baik pemburu gara-gara tai lalat tadi. Bukan kita tuh apa yang diucapkan harus kita pertanggungjawabkan. Hasil kajian dan pemikiran untuk umat, bukan untuk pribadi. Tidak boleh kita berpikir untuk pribadi. Berpikirlah untuk orang banyak dan kebaikan orang banyak. Karena dalam Al-Quran memerintahkan seperti itu. Wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dengan apapun yang perlu dipermasalahkan. Karena musyawarah itu akan memutuskan keputusan yang tepat untuk orang banyak, bukan untuk kepentingan. Bermusyawarah dong, ini untuk orang banyak. Karena dalam Pancasila mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, ini bukan Pancasilais kita sekali ini. Benar itu. Apabila ada permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan umum, utamakan. Kalau berhubungan dengan kepentingan pribadi, kalahkan. Kan kita dalam kehidupan. Ampun Pak Ibu. Kasihan orang yang tua-tua jantungan itu. Kasihan orang yang kada terbiasa. Alhamdulillah. Kita harus ada berani ngomong walaupun resikonya berat. Kalau semuanya cari jalan selamat, ini baik, nggak bisa. Alhamdulillah. Apa itu ya? 2 tahun yang lewat, anak ajar mau di Makkah kalian. Ujar hamba dia pulang ujar katanya, wah ini dia tarawih di Makkah, gue kada lagi 20. Wah ini, oh iyalah ya. Bisa juga itu terjadi kurang ada lagi 20 karena apabila Ramadan akses jalan di Mekah itu tutup, macet total, manusianya namun bludak itu kayak orang sembarangan di jalan-jalan. Bisa juga kan tarawih sunat aja, jangan dijadikan dalil. Bujuk orang 11 kali. Bujuk orang 11 nya coba dikaji. Kalau kaji bujuk-bujuk di Mekah, andai kata tahu apa namanya sembahyang tarawih itu 8 aja, umurnya beda lagu 8 aja. Apa alasan jadi 8 di sana? Karena itu berubah saja sampai 20 jadi 8 11 semuanya jadi di Mekah. Kalau orang tarawih luar biasa manusianya, mengalahkan orang musim haji. Jalan pun ditutup semua karena di luar masjid itu jalan macet total, akses jalan supaya jangan mengganggu fasilitas umum. Maka tarawih mengambil berkat dulu 8. Kalau andai kata itu terjadi pas umurnya bulan Ramadan, ulun kada memahami seperti itu karena mengganggu kepentingan umum. Sedangkan sembahyang tarawih hukumnya sunat. Mengganggu kepentingan umum hukumnya haram. Nyambetnya ngalir
haram. Kalah kalian sholat karena kamu yang sambung orang. Aku boleh guling dia lagi. Sambung banget. Andai kata buat, karena di sana tarawih berapa sama kayak ayat kita di sini kan. Al-Haqqu takasur dan qul Allah sama. Tarawih di sana ayatnya apa? Satu juz keluarga 8 rakaat. Awas juga. Ulang sampai tarawih sambung. Pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu 20 rakaat tarawih. Dan Sayyidina Umar itu mertuanya Rasulullah. Sayyidina Umar ketemu sama Rasulullah yang merintis tarawih berjamaah Sayyidina Umar. Sedangkan Rasulullah aja 11. Jadi siapa kita ketemu sama Rasulullah 11, kita analisis hadis itu. Jangan pian memutuskan sesuai kepentingan. Tidak boleh memutuskan sesuai kepentingan. Ini penting juga Bapak Ibu. Rasulullah ada diceritakan oleh Siti Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fi Ramadan wa fi ghairihi 11 rakaat. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadisnya Siti Aisyah istrinya Rasulullah, aku melihat Rasulullah sembahyang di bulan Ramadan dan selainnya 11 rakaat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan lagi oleh Imam Muslim. Hadisnya sahih. Coba pahami ini hadis baik-baik. Kita pahami, kita buka penjelasan hadis ini. Jangan sesuai memahami hadis kepentingan sampean. Tidak bisa. Hadis itu kan harus sesuai kepentingan sampean. Hadis itu kita jujur memahaminya. Siti Aisyah berkata, aku melihat Rasulullah sembahyang di bulan Ramadan dan selainnya selain bulan Ramadan. Sekalimat boleh ini selainnya bulan Ramadan 11 rakaat 11 rakaat. Berarti kalau selain bulan Ramadan 11 rakaat ini sembahyang witir. Kalau selain bulan Ramadan tidak ada sembahyang tarawih. Kau tahu tahu ya. Bukan hadisnya bujur-bujur. Otak kita menyesuaikan tekstual hadis, tetapi harus menguasai ilmu cara memahami hadis. Namanya asbabul wurud dan mustalahul hadis. Ini hadis, ilmu memahami hadisnya ada, namanya ilmu mustalahul hadis atau usulul hadis dan juga asbabul wurud. Nah, melihat pada ini sudah minta maaf lah, biar maaf mau bingung, nang buru-buru paham. Ustaz Toji paham Ustaz ya, asbabul wurud. Tahu mustalah hadis, tahu usul hadis, tahu beda. Ustaz Toji hadis, usul hadis, asbabul wurud lain lagi. Ilmu memahami Al-Quran, tafsir, ilmu membaca Quran, tajwid. Masing-masing ada ilmunya. Nah ini penting. Nggak bisa itu Bapak Ibu dikatakan jadi dalil. Berarti jenang bujur 11 karena kan di Mekah Madinah ini 11. Hati Bapak Ibu bukan dengar minta maaf nang hadir nang dulu nang pian umrah bulan puasa. Siapa ada di sini nang umrah bulan puasa? Nang lama sudah 20 kan? Nah ya kan? Nah 20. Lalu sekarang ini bisa terjadi 8 aja. Itu karena keadaan, karena orang makin bulan Ramadan makin membuka orang umrah. Kada kayak beri kurang beri kain urun menyetor haji langsung berangkat kayak gini. Nah ini sudah kurang dulu nyetor haji langsung berangkat. Kurang ini 15 tahun kan beda.
Nah itulah Pak cara membahas hukum. Lihat sikon keadaan. Nah itu tuh penting. Nah kembali kita lagi. Coba. Allah menentukan. Allah memutuskan. Allah menghendaki. Tapi ingat, tetap berusaha dan berikhtiar. Kita membuka toko, Allah yang memberi rezeki. Nah ada toko kalau dibuka. Ada orang bapak ibu membuat cangkol, membuat cangkol di sini, bawa cangkol kemana-mana. Allah memberi rezeki di sini. Timbul ada orang memanggil sini, minta cangkol akan rumput. Musim hujan karena kau dirundang. Ada pulang orang payung membawa apa tuh? Servis payung. Tapi orang payung kita melihatlah. Kita nih melihat, kita melihat. Orang ini ada jaga rezekinya. Nah, kadang membaca ayat Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Apapun yang merayap di permukaan bumi, Allah jamin rezekinya. Ada aja rezeki sini. Servis payung. Belum pernah servis payung. Ada payung banyak, 3, 4, rusak. Paman, sini. Servis payung. Nah, 4. Bisa lah paman dibaiki? Bisa. Berapa paman satu payung? 10.000. Iya. 10 payung, 4 payung 10.000. Berarti 40. Ulun tanyain, adalah paman sehari-hari ini paman. Nah ini fakta nih. Adalah paman sehari-hari orang yang dari payung. Kadang-kadang ada, kadang-kadang ada. Ulun tanyain, kayak apa paman dia makan aja di sini aku. Ulun orangnya kepo lah. Kepo jadi kepo nang baik aja paman. Kalau ada paman misalnya semingguan, misalnya ada orang menyervis payung kayak apa pian makan, anak pian bini pian kayak apa, anakku sudah mandiri di sini. Mandiri, bini pian masih ada di sini. Andai kata paman seminggu itu kan dia menyervis makan apa, makan naik sini. Aku daripada berdiam di sini, baik aku bergaul kayak ini sini, berjalan sehatnya sini, beribadah kawan. Maksud ulun biaya ada aja anakku menjamin di sini. Anakku menjamin, aku kali bisa berdiam ini kali nyaman dan berdiam gari. Ujunglah orang gari itu berdiam lah. Ukurannya ayam kampung ada bisa diam. Lihat ya ayam ras. Ibu-ibu lihat ya ayam ras itu berdiam lah, makan goreng minum dia. Ayam kampung ayamnya berusaha. Nah bapak ibu, hanya aku kadang nak dia bering awak aku berjalan jadi berisik membaiki payung. Alhamdulillah. Anak pian jadi apa? Nah saya ikut di sini jadi polisi. Oh ya Allah. Anakku melarang kamu jadi. Kadang kita jangan gengsi halal. Masya Allah. Mantap paman nih. Kayak apa? Kita maka, ini pemikiran kita nih kadang-kadang pada komen ke Allah kayak apa sih dia hidup? Nah, ya kalau aku yang atas anak ini jadi polisi, saya ikumnya jadi apa tuh nama ambil kurang mau ke pasar apa tuh pakai mobil apa? Grab apa? Alhamdulillah jadi membawa diri baik jalan jadi kadang dibawa-bawa baik ini.
Alhamdulillah. Bagus ya. Kita malah menyangka ya ada bibi jamu, orang bibi jamu. Oh, bibi jamu. Sama aja bibi jamu. Tunggu Allah kan nama-nama. Nah, bibi jamu. Jamu apa bibi? Jamu kencur. Ini anak untuk awal pegel-pegel ikut sehat-sehat. Dibuat sendiri ya, buat sendiri satu cangkir minum jamu, duduk jangan berdiri minum. Sahabatnya sepupun ulun halus nih, paman minum jamu. Ya boleh, kalau minum jamu itu nggak anakan. Anak aja banyak tehnya ada yang pada pedas itu nggak pada. Nah jadinya anak nih, ini loh, pintar dia bikin jamu ini ya kalau dia. Nah, yuk minum. Sudah berapa semuanya? 10.000 aja. Rancaklah pian ke sini, kalau di sini sering kayak apa pian ini ke ini. Aku jadi sidin ada misi anak buah menjajakan jamu olahanku juga. Enak juga. Ayo yang hadir. Yang bisalah berbaring. Ini Allah menentukan berapa urung bapak ibu. Ini karena rahasia lah rezeki misalnya rahasia. Melihat cacat pak ibu cacat, melihat cacat urung tuh melihat. Berapa dia serama rajin cacat. Napa tuh nang tarabang tuh nang. Nangaran rezeki cacat. Nah ya cacatnya lah. Cacak tuh berdekat. Yang tarabang ini berdekat ya. Dan sama rezeki cacak. Tuh. Nah rezeki cacak. Coba dasar Allah Ta'ala mengatur rezeki hambanya. Imbahnya dipatoknya cacak. Larung tadi. Rezeki cacak tadi. Sakanya gugur cacak tadi. Ada kucing. Rezeki kucing pula. Ayo. Atau ayam. Dipatoknya ayam. Ayo. Ayam ini pulang ada misalnya kandang. Tidurnya pulang iwan. Gana iwannya. Nah pengarahnya tuh bapak ibu minta tolong rantai makanan jaring kehidupan kah? Di dalam ilmu biologi dari apa namanya rantai makanan jaring kehidupan. Nah ya kalau Allah mengatur indahnya iwak tadi dimakan manusia hanya maaf ini yang hidup di angkasa bang awas ke sungai lundu di bawah jalan. Ada bisa dibayangkan lundu di bawah jalan. Tahu lah pian bapak ibu iwak lundu ibu tahu iwak lundu banyak bersih sungai itu dapatnya lundu. Indahnya lundu bukan ada dapat kiriman di hautnya lundu dibersihinnya bersihnya pakai asam kamanya macam-macam kuya digorengnya dirincin masa sampai ini dikira ulun sang giringan mirip panas kalau itu makan nasinya panas belimbing tunjuk andaki kamu lumbuk makanan kami din makanan ayo doa selamat ke alhamdulillah nyamannya di malaikat ini mau unjun makan ada lo di lain nggak ada pinandu mana lundu mana sendirian mau lihat sendirian padahal semalam hanya berbihir direbut tangannya lundu minta maaf bisa dibayangkan. Nah itu Allah ngatur urusan rezeki Allah ngatur. Selesai datang guru Syukri mungkin dan
dinaik isu pada ibu produkan gitu yang pasir dibawa ke belakang sana dilah ini nang anunya dinaik nang ada sekolahnya nang sudah tamat kan sekolah nang itu tinggi betul si Din manggil iwak si Din nyaman lah si Din gitu duduk si Din makanan kami sama nang ampun iwaknya nang kayak bingung buru lima makan ini insya Allah bahaya ayo abah haul assalamualaikum sudah makan tentu kenyang senggawa aku nih rasa pesawat pangdina terserah namanya tuntung sudah tuntung buahnya bisa baru buahnya belum ada nyaman lah iwaknya nyaman ya apa ibu ini iwak nang di buah jamban nang makan tahi lundu kan lundu orang kira anak mau unjun pakai cacing guru tadi mama kalau iwak lundu ada papa hukum kan tidak ada sengaja kan nah anggarannya sudah di dalam sungai itu terserah lagi gua mau makan apa kayaknya ini tahu dulu wah ini jadi tuan guru di Aceh sana ini amal di uangnya phone telepon kayak apa lu lihat berusaha ada tadi cocok datang berusaha ada jadi Allah menjadi tapi kita tetap berusaha baik ya berapa contoh sudah selama beberapa minggu di pengajian minggu depan kita fokus lagi belajar kita bahwa semua sudah berjalan di dalam ketentuan Allah tapi tetap berusaha dan berikhtiar nah cukup jamnya sudah pas Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا أرحم الراحمين يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا يا الله والمسلمين غريب صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منه